Udah sekitar 3 bulan aku pakai Samsung Galaxy A57 ini, dan kali ini aku akan sharing kepada kalian apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari HP ini, dan apakah HP ini worth it buat kalian beli di tengah kenaikan harga HP-HP baru di tahun ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, kita bahas dulu dari segi harganya ya. Per video ini aku buat harga HP ini di online ada di kisaran 5 jutaan besar sampai 6 jutaan tergantung diskon yang kalian dapetin. Dan ini harganya udah turun ya dari harga awal launchingnya guys. Jadi menurut aku ini adalah waktu yang pas buat kalian beli HP ini. Tapi sebelum kalian beli, kalian simak dulu kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Nah, untuk kelebihan yang pertama yaitu dari segi bodinya guys. Nah, ini adalah hal upgrade yang paling aku suka dari HP ini, karena bodi HP ini tipis cuy dan ringan, jadi feel di genggamannya ini enak banget. Beratnya cuma di 179 gram doang ya, jadi cukup ringan, dan desainnya pun cakep khas Samsung. Kelebihan kedua dari segi build quality-nya. Nah, bodi HP ini udah pakai frame metal ya, ditambah backdoor udah pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus, jadi udah kuat banget. Jadi pas aku pegang ini berasa kokoh dan solid banget, udah berasa HP flagship cuy. Ditambah udah tahan air juga ya, IP68, jadi untuk masalah build quality HP ini udah oke banget. Kemudian kelebihan ketiga yaitu dari segi layarnya. Nah, sekarang Samsung A57 ini bezelnya udah lumayan tipis ya, gak setebal di A56 kemarin. Ya walaupun masih agak tebal di bagian dagunya, tapi ini udah lumayan lah. Kualitas panelnya juga udah memuaskan ya, dengan ukuran 6,7 inci Super AMOLED Full HD Plus 120Hz, udah support HDR10+, brightness-nya pun cukup tinggi di 1900 nits peak, dan udah pakai lapisan Gorilla Glass Victus Plus juga. Jadi untuk kualitas panelnya menurut aku ini udah bagus banget ya. Warnanya pekat, tajam khas Samsung, buat nonton ataupun buat sosial media ini udah berasa puas banget ya. Kecerahan di bawah sinar mataharinya juga ini masih kelihatan. Untuk touchscreen-nya udah aman ya, gak ada delay. Multitouch-nya udah support sampai 10 sentuhan, dan touch sampling rate-nya di 120 Hz. Untuk kelebihan keempat yaitu dari segi speakernya cuy. Stereo speaker di HP ini menurut aku udah termasuk bagus ya. Bassnya itu berasa banget dan lantang ya. Kalian bisa dengerin aja sendiri di sini. Nah, kemudian untuk kelebihan kelima yaitu dari segi kameranya cuy. Samsung A57 ini udah punya setup 3 kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan lensa makro 5 megapiksel, dan kamera depan di 12 megapiksel. Nah, untuk hasil foto di siang hari, kalian bisa lihat aja hasilnya ya. Menurut aku ini jelas udah termasuk bagus ya. Karakter warnanya ini cenderung pekat ya. Dynamic range-nya juga luas, dan detail pas di crop juga masih cukup tajam ya. Jadi buat di-upload di sosial media ini udah aman banget guys. Kamera depannya pun bagus ya, detailnya dapat. Dan untuk hasil foto di malam hari juga memuaskan, gambarnya cukup jernih, minim flare, paling kalau ada banyak lampu doang ada sedikit flare-nya. Detailnya juga bagus ya, overall aku puas sih dengan hasil foto di HP ini. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Samsung A57 ya, di resolusi 4K di 30 fps, ini resolusi maksimalnya. Dan bisa lihat di sini, cakep ya, detailnya, warnanya. Dan ini bisa stabil ya, resolusi 4K, dan ini bisa pindah lensa guys ke ultrawide. Nah, ini di ultrawide-nya ada animasinya ya, jadi nggak ngejedak itu untuk perpindahannya, walaupun yang nggak sesmooth itu, tapi ini udah lumayan banget. Dan yang paling oke, ini bisa langsung pindah ke kamera. Nah, ini untuk kamera depannya ya, sama-sama di 4K di 30 fps. Sayangnya ini nggak bisa di 4K 60 fps sih guys, itu aja sih kekurangannya. Mentok 4K 30. Kita coba agak lari nanti kayak gini. Ini jalan cepat. Ultrawide, gila sih ini perekaman videonya sih, aku suka banget guys. Ya, mantap banget. Minusnya di 4K 60 fps-nya aja ya, yang nggak bisa. Dan di sini zoom maksimalnya ini bisa sampai 10 kali ya. Mantap banget. Ini satu kalinya. Gokil nih ultrawide-nya guys. Ultrawide-nya juga ini cukup stabil ya. Dan kita pindah ke kamera utamanya. Nah, ini kamera utama, kamera depan ya. Kamera depannya juga stabil 4K dan cakep ya. Tuh, skin tone-nya juga natural, dan microphone-nya masih bagus. Oke, untuk kelebihannya keenam, HP ini udah punya eSIM guys. Jadi lumayan nih buat kalian yang butuh eSIM, di HP ini udah support.
Dan kelebihan terakhir tentu aja dari segi softwarenya. Nah, sekarang udah ada di One UI versi 8.5 ya, Android 16, dan bakal dapat jaminan update yang panjang banget di 6 kali Android update dan 6 tahun untuk security patch-nya. Jadi buat jangka panjang softwarenya ini udah terjamin banget. UI-nya juga menurut aku ini UI yang cukup menyenangkan ya, tampilan UI-nya cakep, fitur AI-nya juga banyak dan bagus, dan yang paling penting ini gak ada iklan dan cukup stabil selama pemakaian aku guys. Jadi untuk masalah software, UI ini udah mantap banget lah kalau Samsung. Oke, kita lanjut ke kekurangan yang ada di Samsung A57 ini. Nah, untuk kekurangan yang pertama yaitu dari segi suhunya guys, terutama pas main game. Contohnya aja buat main ML ini suhu permukaan HP ini bisa tembus sampai 43,5 derajat Celcius. Padahal di HP lain itu biasanya cuma 40 sampai 42 derajat doang ya. Jadi memang sedikit lebih tinggi daripada HP lain sekelasnya. PUBG ini di 43,8 derajat Celcius dan Genshin Impact ini yang paling parah sih, bisa tembus sampai 48 derajat cuy. Ini panas banget padahal cuma di settingan medium, apalagi kalau settingan rata kanan ya. Tapi untungnya buat pemakaian sehari-hari ini suhunya masih tergolong aman ya. Jadi buat kalian yang pengen main game di HP ini sebaiknya pakai fan cooler sih supaya HP-nya lebih adem guys. Kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu dari segi performa gamingnya cuy. Nah, Samsung Galaxy A57 ini pakai chipset Exynos 1680 ya, dengan RAM yang aku pakai ini yang 8/256 GB. Untuk skor AnTuTu-nya di sini dapetin di angka 1,3 jutaan ya, udah lumayan sebenarnya, dan stress testnya di angka 87 ribuan poin. Nah, sebenarnya untuk performa sehari-hari sih aku gak ada komplain sih ya, buat multitasking, buka tutup aplikasi ini termasuk lancar, tapi kalau buat main game di harga segini ini termasuk kurang cuy. Nah, contohnya aja untuk main ML nih, di sini cuma bisa di settingan grafik ultra super, jadi mentok di 90 fps aja. Itu pun pas gameplaynya gak bisa stay di 90 fps ya. Rata-ratanya cuma di 86 fps cuy. Jadi buat aku yang biasa main ML di 120 fps ini termasuk kurang ya, kurang nyaman, kurang smooth aja gitu. Tapi kalau kalian udah kebiasa di 90 fps ke bawah ya masih oke lah mungkin ya. Kemudian untuk PUBG Mobile ini juga cuma mentok di 90 fps di settingan smooth ya. Tapi untungnya di game PUBG ini cukup stabil ya di 90 fps. Dan terakhir untuk game Genshin Impact aku setting di settingan medium aja ya di 60 fps. Di 5 menit pertama memang ini lumayan oke ya, dapetin 50-an fps, tapi setelah itu fps-nya drop ya ke 35 sampai 40-an fps. Soalnya suhunya ini panas banget guys, tembus 48 derajat Celcius cuy. Jadi ya ini wajib pakai cooler sih. Nah, kekurangan ketiga, HP ini itu nggak punya lensa tele guys ya. Jadi buat kalian yang pengen zoom jauh-jauh, HP ini kurang cocok. Mending ambil Tecno Camon 50 Pro yang ada tele, yang harganya bahkan lebih murah dari HP ini. Atau bisa juga ambil Vivo V60 yang udah punya lensa tele juga. Kemudian untuk kekurangan yang keempat nih, yaitu dari segi perekaman videonya. Memang untuk kualitas videonya ini udah bagus ya, tapi sayangnya resolusi videonya ini mentok di 4K 30 fps aja. Gak ada opsi 4K 60 fps. Padahal di kelas harga segini, yang lain udah bisa 4K 60 fps seperti Poco X8 Pro dan Infinix GT50 Pro. Dan kekurangan terakhir, gak ada chargernya guys. Oke, mungkin itu aja untuk video kelebihan dan juga kekurangan dari Samsung Galaxy A57 ini. Untuk kesimpulannya jelas banget ya, HP ini menurut aku worth it banget buat kalian yang nyari HP mid-range yang cukup all-rounder. Paling yang harus kalian perhatiin masalah optimalisasi buat main game ya. Itu sih yang masih belum maksimal menurut aku, terutama buat main game ML ya. Selebihnya HP ini layak banget buat kalian beli. Oke, mungkin saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video selanjutnya.